Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amelia Novirgia Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Cyber Asia. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya. Baik, saya akan memulai presentasinya. Presentasi kali ini saya ingin menjabarkan tentang makalah saya yang berjudul Implementasi Akuntansi Berbasis Teknologi Digital dalam Praktik Bisnis Kontemporer di Indonesia, yaitu konsep, tantangan, dan solusinya. Latar belakangnya, transformasi teknologi digital di era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam akuntansi di Indonesia, terutama melalui penggunaan teknologi seperti cloud, accounting, blockchain, AI, dan big data analitik. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengambilan keputusan bisnis, meskipun adopsinya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, biaya, resistensi terhadap perubahan, dan infrastruktur digital yang belum merata. Namun, dengan dukungan strategi implementasi yang matang dan kebijakan pemerintah, teknologi ini dapat menjadi fondasi penting bagi pebisnis yang lebih kompetitif, efisien, dan berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama adalah apa konsep akuntansi berbasis teknologi digital dalam praktik bisnis kontemporer. Yang kedua, bagaimana implementasi teknologi digital dalam akuntansi pada perusahaan di Indonesia. Yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi perusahaan Indonesia dalam mengadopsi teknologi digital dalam praktik akuntansi. Bagaimana solusi untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan konsep akuntansi berbasis teknologi digital dalam konteks bisnis kontemporer. Yang kedua, ada menganalisis implementasi teknologi digital dalam praktik akuntansi pada perusahaan Indonesia. Yang ketiga, ada mengidentifikasi tantangan dalam mengadopsi akuntansi digital. Yang terakhir, ada memberikan solusi atas tantangan implementasi teknologi akuntansi di Indonesia. Konsep akuntansi berbasis teknologi digital. Akuntansi berbasis teknologi digital merujuk pada penerapan teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan dan pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, serta pengambilan keputusan bisnis. Transformasi ini tidak hanya mencakup otomatisasi proses akuntansi, tetapi juga perubahan mendalam dalam cara informasi keuangan diolah, dianalisis, dan disampaikan. Dalam era digital ini, akuntansi semakin berkembang dengan memanfaatkan berbagai teknologi baru, seperti perangkat lunak akuntansi berbasis cloud, kecerdasan buatan atau AI, big data, blockchain, dan Internet of Things. Selanjutnya ada penjelasan teknologi baru. Yang pertama ada software ERP dan cloud accounting. Mungkin perusahaan untuk mengakses dan memproses data akuntansi secara real time dari mana saja memungkinkan. Contohnya software seperti SAP, Oracle NetSuite, dan Zahir Accounting sangat membantu perusahaan Indonesia dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih cepat. Sistem ERP memungkinkan integrasi data dari berbagai departemen sehingga laporan keuangan dapat lebih terstruktur dan akurat. Di sisi lain, cloud accounting memberikan fleksibilitas aksesibilitas bagi pengguna yang ingin memantau laporan keuangan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua ada teknologi blockchain. Ini adalah menciptakan sistem pencatatan yang transparan dan aman. Blockchain digunakan untuk meminimalkan kecurangan dan meningkatkan akurasi dalam audit. Dengan teknologi ini, setiap transaksi dicatat dalam jaringan terdistribusi yang tidak dapat diubah sehingga meminimalisasi risiko manipulasi data keuangan. Blockchain memiliki potensi besar dalam mengubah cara pelaporan keuangan dengan mengurangi proses verifikasi pihak ketiga yang memakan waktu. Yang ketiga ada AI. Membantu perusahaan dalam melakukan analisis data keuangan yang kompleks. Teknologi ini mempermudah pemrosesan data besar untuk menghasilkan laporan yang akurat dan prediktif. AI juga mendukung proses audit dengan memindai transaksi yang mencurigakan dan memberikan insight berbasis data. Sementara itu, big data memberikan perusahaan akses terhadap volume data yang besar sehingga pengambilan keputusan dapat didukung oleh analisis yang lebih menyeluruh.
Yang keempat, ada Internet of Things, digunakan untuk menghubungkan perangkat fisik seperti mesin atau alat produksi dengan sistem akuntansi digital. Data yang dihasilkan oleh perangkat Internet of Things seperti konsumsi bahan baku atau waktu mesin beroperasi dapat dianalisis untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Selanjutnya ada implementasi akuntansi digital di Indonesia. Implementasi akuntansi berbasis teknologi digital merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengadopsi berbagai teknologi informasi yang dapat mempercepat, meningkatkan akurasi, dan efisiensi dalam proses akuntansi. Transformasi ini melibatkan penerapan berbagai alat dan sistem teknologi canggih yang mengintegrasikan fungsi-fungsi akuntansi tradisional seperti pembukuan, pelaporan keuangan, manajemen kas, penggajian, hingga analisis keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia makin mengandalkan solusi berbasis digital untuk mendukung operasional mereka, dengan harapan dapat menciptakan proses yang lebih efisien dan berbasis data. Nah, di slide ini adalah tahapan-tahapan implementasi akuntansi digital di Indonesia. Yang pertama, penilaian kebutuhan teknologi dan pemilihan sistem. Yang kedua, ada persiapan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya, ada integrasi sistem akuntansi dengan sistem bisnis lain. Yang kelima, ada uji coba dan evaluasi. Yang terakhir, ada pelaksanaan dan pemantauan lanjutan. Tantangan dalam implementasi akuntansi digital. Yang pertama adalah biaya implementasi. Implementasi teknologi membutuhkan biaya yang besar, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah UMKM yang memiliki keterbatasan anggaran. Yang kedua ada SDM yang tidak kompeten. Kurangnya tenaga kerja yang memahami teknologi digital menjadi hambatan utama dalam penerapan sistem ini. Yang ketiga ada resistensi perubahan. Adanya ketakutan dalam berpindah dari sistem manual ke sistem digital akibat minimnya pemahaman teknologi. Yang keempat ada koneksi internet terbatas, terutama bagi perusahaan yang beroperasi di daerah dengan infrastruktur internet yang belum memadai. Solusi untuk mengatasi masalah-masalah dan tantangan tersebut. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan solusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan, dan institusi pendidikan. Yang pertama, peningkatan literasi digital. Pemerintah dan perusahaan dapat bekerja sama dalam meningkatkan literasi digital tenaga kerja akuntansi melalui pelatihan dan sertifikasi. Yang kedua, insentif pemerintah. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang mengimplementasikan teknologi akuntansi digital untuk mengurangi beban biaya awal. Yang ketiga ada kolaborasi dengan penyedia teknologi. Perusahaan dapat bermitra dengan penyedia teknologi untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Yang terakhir ada perbaikan infrastruktur digital. Pemerintah harus memastikan infrastruktur digital seperti koneksi internet tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Kesimpulannya, pada video kali ini adalah implementasi akuntansi berbasis teknologi digital seperti ERP, cloud accounting, blockchain, AI, dan big data analytic memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pengelolaan keuangan di Indonesia. Teknologi ini mempermudah proses akuntansi, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, keterbatasan kompetensi SDM, resistensi perubahan, dan infrastruktur digital yang belum rata perlu diatasi melalui kolaborasi pemerintah, perusahaan, dan penyedia teknologi. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital ini dapat menjadi fondasi bagi bisnis yang lebih inovatif, efisien, dan berkelanjutan. Di slide ini saya tampilkan daftar pustakanya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.